Padahal tahu nggak, Habib-habib yang ada di Indonesia pun belajarnya sama kiai-kiai kami, sama ulama-ulama kami yang ada di Indonesia. Setelah dari masanya Wali Songo, ini Habib-habib sekarang masuk Indonesia tahun berapa, abad berapa? Wali Songo itu udah jauh-jauh hari, udah tahun berapa itu? Jadi perlu saudara-saudara pahami, Wali Songo itu isbatnya ada, diakui oleh dunia. Habib-habib yang ada di Wali Songo itu diakui dunia. Tapi kalau Robitoh, mohon maaf, saya tanya, saya belum tahu diakui dunia apa enggak, ada isbatnya apa enggak, Bahar Smith punya ada isbatnya apa enggak, ada rujukan asli dari negara asalnya apa enggak, diakui oleh negara asalnya apa enggak. Bisa-bisa nggak diakui. Bahar Smith, engkau udah menyakiti perasaan kami sebagai orang-orang pribumi, mengatakan bahwa Wali Songo punya keturunan, keturunannya itu sudah bukan zuriat, putus. Kamu menyakiti perasaan guru besar saya, Gus Dur. Guru kami ada Mbah Said Akil, dan Habib-habib yang lain yang gak disebut Habib. Kiai ulama rata-rata di Indonesia gak disematkan kehabibannya. Di NU itu gudangnya Habib, di Muhammadiyah gak ada. Di NU itu gudangnya Habib. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau mau pakai gelar Habib. Oke, saya klarifikasi. Oke, bongkar lagi. Tentang keluarga Ba'alawi itu atau Habib dicatat oleh Robitoh Alawiyah. Jadi keluarga Alawi dan dicatat oleh Robitoh Alawiyah. Keluarga Alawiyin, Sayyid, Syarif dicatat oleh banyak nakobah, sadah, dan ashraf internasional. Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan adalah seorang Syarif, seorang zuriat Rasul yang sudah muter-muter sampai ke Maroko, sampai negara-negara Islam di dunia. Ini beliau pernyataannya seperti ini. Pernyataannya seperti ini. Ya jelas ada dong. Justru persatuan ya, lembaga persatuan para Sayyid Syarif ini jumlahnya itu ratusan, tersebar di berbagai negara, dan data-data yang disimpan ini sinkron semuanya. Jadi masing-masing lembaga ini menyimpan data yang sama. Jadi kalau ada yang memalsukan data, langsung ketahuan. Malah beberapa lembaga ini ya, kalau ada orang yang keluarganya tidak tercatat, kemudian dia mengajukan isbat atau mengajukan supaya nasabnya ini bisa diteliti dan disahkan, ini harus menyertakan tes DNA. Nah, lembaga ini namanya ada yang pakai istilah Robitoh Ahlul Bait ya, Robitoh Ahlul Bait. Ada yang Naqabah As-Sadah Al-Ashraf ya, Persatuan Sayyid Syarif. Ada yang mencatat khusus Al-Husaini saja, ada yang mencatat khusus Al-Hasani saja, bahkan ada yang mencatat secara keseluruhan Bani Hashim. Di setiap negara ada di sana, di Arab sana, di negara Jazirah Arab ya, di Turki, Damaskus, Palestina, mana lagi, Mesir, Irak ya, Yaman ada, Yaman ya, di Yaman ada Naqabah As-Sadatul Ashraf Yaman, ada Naqabah Ahlul Bait Yaman ada. Kalau pusatnya Zuriyah Imam Hussein ya, Sayyidina Hussein, itu ada di Irak. Makanya kalau ada orang ngaku Zuriyah Sayyidina Hussein, tanyakan punya syahadah isbat nasabnya enggak dari Naqabah di Irak sana. Nah ini contoh ya, contoh.
Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Naqobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah, ini coba, ya kan? Gak terlalu jelas ya. Yaman. Nah, ini itu. Gak terlalu jelas, gak apa-apa gak terlalu jelas. Yang penting adalah Dan Suriah, Kuwait, Maroko. Maroko, Kuwait, Suriah. Ya, Kuwait mengakui, Maroko mengakui, Suriah mengakui, Arab Saudi mengakui. Bahar punya tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, seorang syarif zuriat Rasulullah yang diakui oleh dunia, yang menyampaikan tadi itu, beliau punya legalitasnya, diakui dunia. Bahar punya tidak? Tolong jawab, nanti barangkali ada ya masalah statement ini, ada yang mau bikin panjang, boleh kita ramekan. Dan ini di-share boleh teman-teman, supaya ini semua bisa melek. Kita akan saksikan nanti pembuktian ini. Jadi yang terhormat dari para habaib, pengurus Robitoh, mohon izin, nomor saya ada di deskripsi. Habib, saya hanya bertanya di sini tujuannya, karena yang saya tujukan kepada Bahar bin Smith, kami mau ini dibahas secara kajian-kajian ilmiah, tes DNA, atau secara administrasi yang legal dan disahkan dari negara asal, seperti ada isbatnya dan lain-lain sesuai dengan data-data yang lebih real dan diakui oleh dunia, oleh negara-negara, khususnya adalah negara asal di mana Rasulullah berasal. Nanti boleh barangkali ada dari pengurus Robitoh, mohon izin Habib, mohon maaf, tidak saya tujukan statement saya ini karena ini sudah saking kritis sekali, ya Allah. Wali Songo tadi kemarin di stigmakan sama Bahar Smith bahwa Wali Songo keturunannya adalah tidak zuriat Rasul. Ini kan menyakiti perasaan-perasaan kami sebagai santri, karena yang kami tahu adalah kiai ulama kami itu banyak yang menjadi zuriat Rasul, cuman tidak disematkan kehabibannya. Nggak disematkan karena memang Habib itu sesuai yang tadi dijelaskan beliau, Habib itu gelarnya sama seperti kiai yang asal dari Yaman. Kalau zuriat Rasul itu ya kalau nggak sayyid ya dari syarif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang sudah banyak stigmanya jauh berbeda Pak dengan dulu. Dulu itu al ulama warasatul anbiya. Nggak ada yang namanya al habib warasatul anbiya, nggak ada. Kami diajarkan untuk mencintai para habaib. Makanya Habib di Indonesia itu banyak Pak, nggak pernah kita berani kritik-kritik, nggak berani. Hanya satu yang kita kritik, Bahar saat itu. Tapi ini dikait-kaitkan terus, akhirnya apa? Stigma alim ulama kami, para kiai kami seperti apa? Mereka KW 5, KW 6, KW 7. Umat seolah-olah yang apa mikirnya lebih baik sama Habib karena dia langsung cucu Nabi. Kecemburuan sosial ini bukan kecemburuan oleh ulama-ulama kami, tidak, tapi santri-santri seperti saya, seperti kami. Kalau nggak percaya, buktinya tanya sama santri-santri wali medsos di sini Pak. Saudara cemburu nggak? Cemburu sosial nggak? Kalau ulama-ulama kiai kita itu seperti dianggap KW, komentar di sini, santri-santriku, komen, jawab. Itu para baik bisa baca itu komentar-komentar santri saya. Cemburu sosial nggak? Cemburu sosial, cemburu Gus tuh, lihat, cemburu. Ulama-ulama kami seolah-olah dianggap oleh orang-orang yang ngaku cucu Nabi, ulama kami seperti KW 5, KW 6, KW 7. Kami sedih, cemburu Gus, nggak terimalah. Tuh
Padahal tahu nggak, Habib-habib yang ada di Indonesia pun belajarnya sama kiai-kiai kami, sama ulama-ulama kami yang ada di Indonesia. Setelah dari masanya Wali Songo, ini Habib-habib sekarang masuk Indonesia tahun berapa, abad berapa? Wali Songo itu udah jauh-jauh hari, udah tahun berapa itu? Jadi perlu saudara-saudara pahami, Wali Songo itu isbatnya ada, diakui oleh dunia. Habib-habib yang ada di Wali Songo itu diakui dunia. Tapi kalau Robitoh, mohon maaf, saya tanya, saya belum tahu diakui dunia apa enggak, ada isbatnya apa enggak, Bahar Smith punya ada isbatnya apa enggak, ada rujukan asli dari negara asalnya apa enggak, diakui oleh negara asalnya apa enggak. Bisa-bisa nggak diakui. Bahar Smith, engkau udah menyakiti perasaan kami sebagai orang-orang pribumi, mengatakan bahwa Wali Songo punya keturunan, keturunannya itu sudah bukan zuriat, putus. Kamu menyakiti perasaan guru besar saya, Gus Dur. Guru kami ada Mbah Said Akil, dan Habib-habib yang lain yang gak disebut Habib, kiai ulama rata-rata di Indonesia gak disematkan kehabibannya. Di NU itu gudangnya Habib, di Muhammadiyah gak ada. Di NU itu gudangnya Habib. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau mau pakai gelar Habib. Oke, saya klarifikasi. Di NU itu gudangnya zuriat Rasul. Kalau ada yang mengatakan kalau nasab dari ibu ini putus, hati-hati. Itu adalah paham kafir jahiliyah. Hati-hati.